Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa siapapun yang mendapat mandat sebagai pemimpin untuk mengelola negeri ini harus mampu melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsanya. Namun patut disayangkan, ternyata tidak semua pemimpin yang mendapat tugas yang sangat mulia dan terhormat itu dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Di antara pemimpin bangsa, banyak yang lupa bahwa mereka dipilih rakyat, maka seharusnya mengabdi kepada rakyat. Mereka diberi mandat oleh rakyat, seharusnya bekerja untuk rakyat. Mereka mewakili hak politik rakyat, seharusnya mereka membela kepentingan rakyat. Begitu banyak yang mengingkari sumpah janjinya kepada rakyat. Di antara mereka telah berkhianat terhadap konstitusi dan rakyat. Mereka sudah lupa diri, tidak lagi mengabdi, tetapi menikmati, bahkan mengeksploitasi jabatannya itu tanpa malu-malu lagi. Kemudian tentu rakyat bertanya, apakah mereka itu sudah tak lagi punya hati nurani? Kemana janji-janji manis yang pernah diikrarkannya? Maka para pemimpin pun tak lagi peduli, karena hukum sudah bisa dibeli dan disiasati. Tumbuhlah budaya baru di tengah penderitaan rakyat, yaitu budaya mencuri, kolusi, dan korupsi yang dikembangkan oleh orang-orang yang sudah kehilangan hati nurani. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita biarkan manusia Indonesia yang telah kehilangan kompas kebenaran itu akan terus merajalela menyebarkan wabah penyakit yang membekukan hati? Apakah kita dapat hidup tenang tatkala setiap hari dipaksa melihat perilaku dari orang-orang yang telah kehilangan kompas kebenaran? Apakah kita juga rela menyaksikan sebuah bangsa yang besar akhirnya terpuruk karena pemimpinnya mengingkari dalil-dalil kebenaran? Harus ada upaya untuk menghentikan itu semua. Kita harus mampu mengalahkan wabah yang menggerogoti akhlak dan moral bangsa kita. Tidak ada cara lain kecuali menghadirkan kembali hati nurani menjadi milik bangsa Indonesia melalui suatu gerakan yang sangat kuat dan masif. Gerakan seperti ini harus segera dilakukan dan tidak mungkin ditunda-tunda lagi. Oleh sebab itu, atas petunjuk dan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, serta didorong oleh keinginan luhur, maka kami mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat dengan singkatan Hanura. Partai ini secara konsisten akan terus memperjuangkan kembalinya hati nurani ke dalam dada sanubari seluruh bangsa Indonesia, terutama para pemimpinnya. Sebagai partai politik, Partai Hati Nurani Rakyat yang berazaskan Pancasila akan tetap mempertahankan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjuangannya, Partai Hati Nurani Rakyat selalu mengedepankan kesadaran ilahiyah sebagai sumber perjuangan. Dengan demikian, tanpa ragu dan penuh keyakinan, Partai Hati Nurani Rakyat menempatkan hati nurani sebagai basis perjuangan partai. Dengan demikian, wajib hukumnya bagi seluruh pengurus, anggota, dan simpatisan partai untuk menjadi agen-agen perjuangan yang mengembalikan atau menyebarluaskan hati nurani dalam kehidupan bangsa Indonesia. Untuk mensukseskan misi tersebut, tahapan yang harus dilalui adalah: pertama, harus mengerti tentang hati nurani. Artinya mengakui bahwa hati nurani adalah anugerah yang tak ternilai dari Tuhan yang Maha Esa kepada setiap manusia. Ia memang tidak mewujud secara fisik, tidak teraba, tidak nampak, namun keberadaannya dapat dirasakan di kedalaman hati manusia. Ia adalah sumber kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan. Setiap manusia
apabila menggunakan hati nuraninya, pasti akan memiliki akhlak yang mulia dan perilaku yang terpuji, serta memberikan manfaat bagi orang banyak. Yang kedua, memahami dan meyakini hati nurani. Berarti di kedalaman hatinya telah yakin bahwa hati nurani adalah sumber kejujuran, kebenaran, dan kebaikan. Misalnya pada saat kita minta seseorang untuk bicara jujur, mengatakan apa adanya, maka akan terlontar kalimat, gunakan hati nuranimu. Sebaliknya, apabila kita menyaksikan seseorang bertindak kejam, sadis, dan memperlakukan orang lain tidak pada tempatnya, maka kita akan berkata, orang itu benar-benar tidak punya hati nurani. Seorang ibu melepas anaknya, dan dia ingin anaknya selamat di jalan, maka kalimat yang terlontar adalah, hati-hati nak di jalan. Dengan contoh-contoh tadi menyadarkan kita bahwa sejatinya di setiap manusia dalam kesadaran maupun bawah sadarnya sudah ada pengakuan tentang kekuatan dan kemuliaan hati nurani. Tahap ketiga, baru kita mempraktekkan kekuatan hati nurani dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Dalam hal ini biasanya otak kita cenderung melakukan kalkulasi, perhitungan berdasarkan untung rugi. Sedangkan hati nurani sebagai penjaga akhlak dan moral akan selalu mempertimbangkan baik buruk dan berlanjut dengan vonis salah atau benar terhadap keputusan otak tersebut. Dan yang terakhir, kita mengajak mempengaruhi masyarakat lingkungannya untuk selalu menghadirkan hati nurani sebagai nakhoda dalam kehidupannya. Berarti setelah pribadi mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dengan selalu menggunakan hati nurani sebagai nakhoda dalam kehidupannya, maka sekarang gilirannya untuk menyebarluaskan kebenaran itu kepada masyarakat lingkungannya, baik dengan ketoladanan atau melalui cara-cara lain yang sesuai dengan kondisi dan budaya setempat. Pada akhirnya, apabila hati nurani telah kembali hadir dalam kehidupan kita sebagai bangsa, niscaya bangsa Indonesia akan dapat hidup rukun, damai, bersatu, dan terus maju, sehingga dapat menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin secara merata. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati perjuangan kita yang mulia ini. Amin.